Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para ulama, para asatidz, muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada malam ini mengumpulkan kita di majelis yang penuh berkah dan rahmatnya ini. Salawat dan salam kehadirat junjungan kita, kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat. Para muhibbin rahimakumullah, qala fil is'ad, berkata Syekh Muhammad bin Salim Babasil dalam kitab beliau Is'adur Rafiq, fa in kana al-haqqu nahwa darbin la qawada fihi tahallala minal madrub wa tayyaba nafsah fa in ahallahu wa illa amkanahu min nafsihi liyaf'ala bihi mithla fi'lihi li'annahu alladhi fi wus'ih fa in imtana'a min tahlilihi wal istifa sahhat taubatuhu. Maka jika adalah hak itu seumpama pukulan yang tidak ada kisas baginya, contohnya seseorang menampiling orang, bagaimana tobatnya supaya di akhirat kalau ditampilingnya? Maka minta halal dia, minta halal nang memukul tadi dari orang yang dipukul itu. Datangi ya, minta halal, pernah memukul ikam, minta ridha. Wa tayyaba nafsah, dan dia menyenangkan akan diri orang yang dipukul itu. Jadi minta halal artinya senangkan dirinya. Minta halal bawalah katangka 2-3 balik baraskah apakah, menyenangkan hatinya. Wa tayyaba nafsah, meminta halal wara maka ditampilin orang. Jadi disuruh menyenangkan hatinya. Fa in ahallah, jika dia sudah menghalalkan, nah beres urusannya. Di akhirat kalau ada lagi tuntut menuntut. Wa illa, jika tidak, kada maunya mahalalakan, kita datangi minta halal, minta ridha, kada maunya. Amkanahu min nafsih, maka dia serahkan kepadanya daripada dirinya, agar dia perbuat dengannya seperti perbuatannya. Kada aku nikah mahalalakan aku, tempiling aku lah, tempiling aku. Semalam waktu aku menampiling ikam kada bakupiah, ini ku pacul jauh kupiahku. Semalam waktu aku menampiling ikam aku bautas, nah pakai utasnya. Karena itulah yang ada pada kemampuannya. Jika dia tetap tidak mau, tetap enggan memberi halal, kada mau membalas, kada mau minta halal, kada mahalalakan, suruh menampiling, kada mau menampiling, sahhat taubatuhu, maka sudah sahlah tobatnya itu. Artinya Allah sudah mengetahui itu, bahwa orang ini yang memang ngalih diurus orangnya. Walau
mata sahibul haq lam yastahilla min warithih, jikalau mati orang yang punya hak maka dia tidak perlu minta halal daripada warisnya. Amun orang yang kita tempiling itu sudah mati, kita kada perlu datang kepada ahli waris untuk minta halal, karena ahli waris itu kada berhak menghalalkan itu. Atau orang yang pernah kita gibah, kita fitnah, orangnya sudah mati, kita kada perlu minta halal kepada ahli warisnya, karena itu bukan warisan yang bisa dihalalkan. Kada kawa kita datang kepada ahli waris. Illa ayyakuna jurhan fihi hukumah, kecuali hak itu berupa luka yang padanya itu ada tebusan. Nah, fahuwa bi'atibari tadammunihi lil mal, maka itu hak dengan mengandungnya itu hak bagi harta, yang takilu lil waris, itu bisa berpindah bagi waris. Fala budda hina idzin, maka tidak boleh tidak ketika itu min istihlalih, daripada minta halal. Nah, misalnya kalau kita melukai orang, melukai itu ada tebusannya. Misal kita melukai orang di kepala, nah itu ada kita bayar tebusan kepada orang yang dilukai itu, bayar berupa duit. Itu yang menentukan hukumah, yang menentukan itu hakim. Maka si yang melukai itu bayar denda kepada yang dilukai sekian. Nah kemudian yang dilukai ini mati orangnya, mati karena lain itu matinya mati berapa bulan tahun kemudian mati. Nah ini bisa minta halal kepada waris, karena itu menyangkut ada harta waris di situ, kita ada denda yang mesti bayar kepada orang yang dipukul tadi. Qala al-Halimi wa man adarra bi muslimin wa huwa la yash'ur azalahu anhu thumma sa'alahu al-'afwa anhu wa ay yastaghfira lah. Berkata Imam Al-Halimi, barang siapa yang memudaratkan dengan muslim, memudaratkan dengan seorang muslim, kita pernah menjebak inya sehingga inya tersakiti, dan dia tidak tahu, inya kada tahu pada kita sebenarnya yang menjebak tuh kada tahu. Nah maka hendaknya lah dia menghilangkan kemudaratan itu daripada si muslim tadi, kemudian dia minta maaf daripadanya dan mintakan ampun baginya. Nah kita datang kepada orang itu bahwa kita sebenarnya yang memudaratkan ikam itu aku. Nah sekarang aku minta maaf dan mintakan ampun dosaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man adarra bi muslimin wa huwa la yash'ur azalahu anhu thumma sa'alahu al-'afwa anhu wa yastaghfir, baik itu dirinya atau hartanya. Ini ada kendaraan orang dicurit non paku na gurai pun orangnya kada tahu siapa yang mencuri, itu memudaratkan dengan harta orang. Itu di akhirat pasti dibalas oleh Allah, tangan yang sia-sia itu. Kalau pang di akhirat kena perai kada ada. Sekecil apapun perbuatan yang kita perbuat akan dilihat balasan di akhirat. Apalagi ini urusan mengganggu harta benda orang atau diri orang. Nah kita pernah mengguris sepeda motor orang, merabit lapak orang, mengimpisi ban orang umpamanya. Orang kada tahu pada kita. Nah azalahu anhu, hilangkan daripadanya. Namanya mangguris, bawakan ke bingkil motor orang bulikakan, didikuakan supaya kaya asal. Namanya mengimpisi, kumpakan ban orang. Namanya merabit lapak orang, tukarakan pun orang. Imbah itu minta maaf pulang, imbah itu minta maaf,
dan suruh pulang mintakan ampun aku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ada aturannya, kada sembarangan, sembarang ganggu pun orang, ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna aulada Yaqub alaihi salatu wassalam lamma ja'u taibin sa'aluhul istighfar lahum. Karena anak-anak Nabi Yaqub manakala datang mereka tobat, mereka minta kepada Nabi Yaqub untuk memintakan ampun bagi mereka. Dan sanak Nabi Yusuf ini kan menyakiti hati abahnya karena menculik Nabi Yusuf. Abahnya jadi sakit hati. Akhirnya mereka tobat, minta maaf segalanya, dan minta Nabi Yaqub agar memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wafil Khadim tersebut dalam kitab Al-Khadim Lizarkasi, anna tarkat tahlil minaz zulamat wat tabi'at awla indana lianna sahibaha yastawfiha yawmal qiyamah bihasanati man hiya indahu wa tuda'u sayyi'atuhu ala man hiya indahu kama syahida bihil hadith. Di dalam kitab Al-Khadim yang dikarang oleh Imam Az-Zarkasi, bahwa meninggalkan memberikan halal dari kezaliman dan sangkut paut itu lebih baik menurut kami. Orang mengzalim kita, orang menganiaya harta kita, orangnya hendak tobat, datang kepada kita meminta ampun, minta halal, pernah mengganggu ikam ini, pernah menganiaya harta ikam ini. Nah sekarang aku minta halal, mana baiknya? Apakah kita beri halal atau kita di akhirat jagina berurusan? Menurut Imam Zarkasi, menurut kami, ujar beliau, kada usah diberi halal, karena di akhirat saja berurusan. Karena orang yang dianiaya itu, dia akan menuntut kesempurnaannya pada hari kiamat dengan kebaikan orang yang adalah itu kebaikan di sisinya, dan dihantarkan dosa-dosanya atas orang yang kezaliman itu di sisinya, sebagaimana yang menyaksikan demikian oleh hadis. Kita itu perlu. Nah di akhirat kita perlu tambahan amal. Di akhirat kita perlu pengurangan dosa. Dan kada ada jalan lain selain daripada orang-orang yang pernah menzalim itu yang bisa membantu kita. Nah jadi menurut Imam Zarkasi ini, kalau kita misal dianiaya orang, kalau kita ditipu orang, datang orang minta maaf, kada usah. Kita urusan maaf itu di akhirat kita bertimbang. Nah kita bertimbang di akhirat kita, ada bertimbang gatah, bertimbang amal, bertimbang amal di akhirat. Karena aku perlu kebaikan ikam, aku perlu kebaikan ikam, minta aku di akhirat dekina. Nah itu pendapat Imam Az-Zarkasi tadi. Wahal yakunu ajruhu ala tahlil muwazinan ma lahu minal hasanat bil zulumati aw yazidu alaiha aw yanqusu anha. Dan adakah bahwa pahalanya memberi halal itu sama sesuatu baginya dari kebaikan pada kezaliman, atau lebih atasnya atau kurang daripadanya? Amun kita beri halal nih, orang nih minta halal, kita beri halal, kita dapat pahala, memang dapat pahala kita. Tapi apakah pahala ini sama dengan nilainya dalam pahala yang kita dapat di akhirat, atau lebih baik ini atau lebih baik yang di akhirat? Nah kita kada tahu. Dan pahala-pahala yang kita ambil sekarang, misal kita menghalalkan, kita dapat pahala. Nah pahala ini bisa hilang belum kita mati. Kalau kita banggakan, kalau kita riakan, hilang. Kita orang minta halal lawan kita,
kita halalkan, lalu kita bagak. Tadi si anu datang pada aku minta maaf, aku maafi pada bapak, ada bapak halal lagi nih, terus aku kuya dikisahkan ke situ kamari. Nah di akhirat pas ada lagi kina di harap pahala ini habis, nah itu sudah dihalalkan. Jadi ujar-ujar kasih ini kada usah dihalalkan dah. Nyata-nyata di akhirat kita dapat perhitungannya. Ini sakit, namun zalim orang ini bacangan ini sakit bujur. Wal azhar, tetapi menurut pendapat yang lebih zahir, anna tahlil afdal, bahwa menghalalkan itu lebih afdal. Nah ini pendapat mazhab ulama lain lagi daripada Imam Zarkashi, bahwa kita memberi halal itu lebih mulia, lebih baik, lebih banyak pahalanya. Anna tahlil afdal li'annahu ihsanun azim, karena memberi halal kepada orang itu merupakan kebaikan yang besar. Tanbani alaihil mukafa'atu minallah subhanahu wa ta'ala, yang terbina atasnya itu pembalasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa akram, dan bahwa Allah itu maha mulia, min ayyukafi'a, daripada bahwa membalas biaqalla, dengan lebih sedikit, mimma wuhibalahu, daripada yang diberikan bagi Allah, minhu, daripada seseorang itu. Pasti sudah balasannya lebih baik daripada yang diterima di akhirat itu. Nah, menurut pendapat yang kedua ini. Ma'aqaulihi ta'ala, firman Allah, in tuqridullaha qardan hasana yudha'if lakum wa yaghfir lakum. Nah, jikalau kalian menghutangi Allah, nah menghutangi Allah, nah kita memaafkan orang ini, kita menghutangi Allah ngarannya. Orang minta halal lawan kita karena pernah menganiaya kita maafkan, itu kita menghutangi Allah ngarannya. Kita bawa wakaf, itu menghutangi Allah sebenarnya. Kita memberikan harta bersedekah, itu menghutangi Allah. Nah, jar Tuhan, siapa-siapa, nah, jika kalian menghutangi Allah akan hutang yang baik, maka Allah lipat gandakan pembayarannya kena bagi kamu di akhirat, ditambah lagi pengampunan dosa bagi kamu. Nah ini dalil imam yang kedua yang mengatakan bahwa memberi maaf, memberi halal itu lebih mulia, lebih besar pahalanya. Jadi wal'afu anil zalim aula minal iktisas minhu, maka memaafkan daripada orang yang zalim itu lebih baik daripada mengambil balas daripadanya itu. Macam orang membunuh, misal orang membunuh keluarga kita. Nah, kita ada 3 pilihan dalam hukum Islam, ada 3 pilihan. 1, kita boleh menuntut kisas, ingin memati, membunuh abahku, aku ingin bunuh juga boleh dalam hukum Islam. Nah, boleh yang kedua, kada usah dibunuh, bayar denda, aku minta sekian miliar karena inya membunuh abahku. Kalau di Saudi sekarang kurang lebih 4 miliar 1 nyawa. Ini kalau orang membunuh seseorang, nah itu bisa dimaafkan oleh ahli waris, cuma membunuh mesti bayar 4 miliar. Yang ketiga, pilihan ketiga, dimaafkan total. Nah, diambil kisas kada, diambil denda kada, dimaafkan karena Allah. Nah, itu yang ketiga. Yang ketiga itu yang paling baik. Yang ketiga itu yang paling baik dari sisi orang yang memaafkan ini. Namun dari sisi ipik jarak, yang paling baik yang pertama itu, supaya jarak. Nah. Qala fi Zawajir, berkata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau Az-Zawajir, wa fi ma naqalahu Al-Syafi'i wa Malik radhiyallahu ta'ala anhuma nazar, walladhi yadullu alaihi al-hadis anna al-'afwa afdalu mutlaqan.
Nah, menurutnya dalil yang atasnya itu hadis bahwa memaafkan itu mutlak lebih afdal. Apapun bentuk penganiayaan mutlak, baik orang menganiaya harta kita, baik orang menganiaya diri kita, baik orang merusak ampun kita, baik orang mengganggu bini kita. Nah, kalau orang minta maaf itu yang paling afdal dimaafkan. Itu yang nampak daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyajizu ahadukum ayyakuna ka Abi Damdam kana idza kharaja min baitihi qala inni tasaddaqtu bi'irdi 'alan nas. Rasulullah bersabda, adakah tidak mampu kalian menjadi orang seperti Abi Damdam? Abi Damdam itu ujar Nabi, bila mana dia keluar rumah dia berkata, aku sedekahkan pribadiku atas manusia. Artinya siapa yang menyembati aku, siapa yang memfitnah aku, siapa yang mengijik aku, itu ku menghalalkan semua. Ini berupa pujian dari Nabi kepada Abi Damdam tadi. Setiap kali turun dari rumah, beliau berkata, siapa yang hari ini mencela aku, memfitnah aku, menggunjing aku, menyembati kada nyaman lawan aku, semuaan ku ridai, semuaan ku halalkan. Qala al-Ghazali rahimahullahu ta'ala ba'da ma taqaddam thumma a'lam yakina anna hadhihi al-'aqabata 'aqabatun sa'batun amruha muhim wa dararuha 'azim. Ujar Imam Ghazali, ketahuilah pasti bahwa ini jalan merupakan jalan yang sulit. Nah, tobat ini sulit, tobat dari dosa itu sulit. Jangankan dosa yang bersangkut paut lawan manusia, dosa bersangkut paut lawan Allah semacam pun itu sulit. Dan perkaranya penting, mudaratnya besar. Falaqad balagana anil Ustadz Abi Ishaq al-Ispirayini rahimahullahu ta'ala wa kana minar rasikhin bil ilmi al-amilina bi annahu qala da'awtullah subhanahu wa ta'ala 30 sanah ayyarzuqani taubatan nasuha summa ta'ajjabtu fi nafsi faqultu subhanallah hajatan da'awtullah fiha 30 sanah fama qudiyat ilal an. Abu Ishaq al-Ispirayini, salah seorang tokoh ulama yang mengamalkan ilmunya, beliau berkata, aku berdoa kepada Allah sudah 30 tahun. 30 tahun berdoa kepada Allah agar aku diberi taubat nasuha. Taubat nasuha ini menurut sebagian ulama adalah taubat min jami'iz dzunub, taubat dari seluruh dosa. Ini boleh ya taubat itu kada kau seluruh dosa, tunggal dikitan boleh juga. Orang ini ada macam-macam maksiat yang diperbuat, semuanya bertahap. Nah, mulai hari ini mencuntan dulu ampe. Ini orang mencuntan, mau minum arak, mau permainan, mau lengkap lah. Tobat sekaligusnya kada sanggup, mau permainan dulu ampe, mencuntan dulu ampe. Nah, kalau tobat nasuha itu orang yang serentak dalam waktu bersamaan tobat dari seluruh dosa dengan benar-benar tobat. Nah, tobat nasuha. Jadi ujar Abu Ishaq, aku sudah berdoa 30 tahun agar aku diberi taubat nasuha, dan aku heran pada diriku, ini hajat aku sudah berdoa 30 tahun belum lagi ditunaikan sampai sekarang. 30 tahun dah minta kepada Allah diberi taubat nasuha, belum kabul-kabul juga lagi. Artinya ada aja dosa yang timbul, ada aja dosa yang timbul pulang. Sudah 30 tahun berdoa kepada Allah agar diberi taubat nasuha, belum dikabulkan Allah.
Fara'aitu bima yaran naim ka'anna qailan yaqulu li, maka aku bermimpi di dalam tidurku seolah-olah ada orang yang berkata bagiku, atata'ajjabu min dzalik atadri madza tas'alullaha ta'ala. Kenapa ikam aneh? Kenapa ikam heran? 30 tahun sudah berdoa, doa ikam belum kabul. Apa ikam anehnya? Apakah engkau tahu yang engkau minta itu apa? Kan 30 tahun berdoa belum kabul, jangan aneh. Sebab ikam tahulah, nang ikam minta itu apa? Kan tobat nasuha diminta nih. Innama tas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyuhibbak. Tobat nasuha itu artinya ikam minta kepada Allah bahwa Allah cinta kepada engkau. Sebab orang tobat nasuha itu orang yang dicintai Allah. Nah, jadi kalau ikam itu minta tobat nasuha, berarti ikam minta dijadikan kekasih Allah. Apakah itu inting permintaan engkau? Tentu kada inting. Jadi 30 tahun tiap hari berdoa belum dikabulkan, jangan aneh. Karena yang kau minta itu berat, urusannya urusan yang susah. Ama sami'ta qaulahu jalla jalaluh, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, sungguhnya Allah itu cinta orang yang tobat kepada Allah dan cinta orang yang membersihkan dirinya dari segala macam dosa dan kemaksiatan. Apa hadhihi hajatun hayyinah? Apakah ini hajat yang inting? Apakah ini hajat yang murah? Nah, jadi wajar 30 tahun belum diberi Allah. Karena yang diminta itu perkara yang berat, menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Panzur ila haula'il a'immah wa ihtimamihim wa muwazabatihim ala salahi qulubihim wa tazawwudi lima'adihim. Maka tengoklah olehmu kepada mereka para imam-imam tadi, dan tengoklah kepada perhatian mereka, kesungguhan mereka, mengekalinya mereka atas kebaikan hati mereka dan berbekal untuk hari akhirat mereka itu. Nah, kemudian ad-dalarul mukhawwif, ad-dalarul makhufu bi ta'thirit taubati. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله نستغفر الله. لا إله إلا الله نستغفر الله. لا إله إلا الله نستغفر الله. لا إله إلا الله ونتوب إلى الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه.